Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 April 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke, sekarang marketnya sudah kembali lagi normal ya. Market Asia, Eropa, dan teman-temannya itu sudah kembali normal, dan kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi tepat pada saat market Asia buka. Ini kalau dibilang nge-squeeze ataupun pemburu stop loss hunter sebagainya, ini bisa dibilang yes, ini satu candle beneran penghancur segalanya sih. Ya. Jadi kalau misalnya saya bisa buka sampai per satu tick ya, ini kalian bayangin 1 menit dari 4654 dropnya itu sampai 4627, 270 pip dalam satu kali tarikan, seret langsung kayak ketapel ya, ditarik sampai 4627, langsung habis itu melepaskan lagi naik sampai ke 4663. Jadi bayangin nih ya, dalam kurun waktu 5 menit doang. Jadi kalau kalian lihat juga ini 5 menitnya agak berkili nih ya. Tuh 5 menitnya langsung swing, langsung gila sih ya. Jadi ini kalau dibilang marketnya sudah buka dan kembali lagi normal. Ya kalau dilihat, apakah ini marketnya normal dalam hal sekarang marketnya balik lagi nih. Mungkin ini kayaknya kayaknya market di sini masih bereaksi terhadap NFP kayaknya ya. Kayaknya loh ya. Ini soalnya literally market baru buka, kalau dilihat dari segi yang lain ya lumayan sih gejolaknya juga ya. Kalau dilihat indeks dolarnya juga tidak terlalu berdampak signifikan juga ya kan. Tidak terlalu ngefek banget. Kalau dilihat minyak ini stabil ya, hanya gold doang sih ini yang bisa dibilang cukup lumayan interesting ya. Dari dia ketapel bawah serut langsung tembak naik, habis itu turun lagi serut ke bawah. Wah ini marketnya udah agak gila sih sebenarnya. Ya, ini marketnya udah agak gila. Jadi wah ini beneran pagi ini sih marketnya agak kacau nih. Jadi dibilang kalau ada berita, sebenarnya sih beritanya nggak ada ya. Kalau baru banget beritanya, kalau dibilang karena Trump kemarin, so far sih Trump itu tidak ada mention terlalu gimana sih sebenarnya kalau kemarin ya. Kemarin itu kalau dibilang Trump ini kan dibilang diskusinya going well, walaupun deadline-nya di hari Selasa ini ya, Selasa waktu Amerika jam 8 malam, di Indonesia tepatnya di Bali adalah karena beda 12 jam, berarti jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Dan kalau dibilang apakah market sekarang price in, dengan artian kemungkinan tidak akan ada yang namanya tidak ada yang namanya gencatan senjata ataupun tidak ada deal antara Amerika dengan Iran gitu misalnya. Apakah sekarang marketnya ini price in? Oke, ini kayaknya marketnya nggak akan terlalu gimana-gimana. So far ini kalau saya bilang marketnya price in, sepertinya sih nggak juga ya. Mungkin ini lebih kepada efek market libur ya. Market libur kemarin, bank-bank banyak libur ya kan, dari hari Jumat, Sabtu, Jumat dan juga Senin. Soalnya kalau dilihat dari tadi ya, aset yang lain kayak oil juga nggak gerak, kemudian FX nggak gerak, kemudian dolar juga nggak gerak. Ini saya rasa lebih kepada efek dari market libur aja sih. Efek dari NFP, kemudian dicampur dengan Trump dan sebagainya, kayaknya ini marketnya baru berasa efeknya. Jadi kalau kayak begini ya, sekarang ini market Asia ya kan, kemudian nanti sore itu kan market sesi London normal lagi. Nah sesi London nanti pada saat jam 2, jam 3, jam 4 sore itu saya rasa itu akan menjadi titik kunci ya, apakah marketnya akan benar melakukan price in dalam hal
Bisa saja tidak ada deal, karena kalau marketnya price in tidak ada deal, marketnya sudah terlanjur drop duluan, dan tiba-tiba marketnya salah price in, dan besok pagi marketnya memang besok pagi memang terdapat deal, ini bisa langsung ngebanting naik, bisa langsung nge-reverse 180 derajat. Ya, karena sekali lagi price in itu bisa gini ya, bisa tidak sejalan ya. Jadi kan ada ibaratnya buy the rumor, sell the news gitu kan. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi kalau sekarang rumornya kemungkinan bisa saja tidak terjadi deal, berarti marketnya gold turun. Tapi kalau kenyataannya tidak sesuai, itu bisa di reverse naik. Tapi kalau market sudah price in, kemudian ditambah dengan tidak adanya deal, wah itu bakal lumayan sih dropnya lagi. Itu ya. Oke, kemarin kalau kita lihat secara data services PMI itu turun ya dari 56,1 ke 54, dan untuk nanti malam kita akan mendapatkan data ADP Weekly Employment Change jam 8.15 WITA, dan juga ada data Durable Goods Order dan Core Durable Goods Order. Di sini jamnya jam 8:30, beda lagi 15 menit. Jadi kalau dilihat apakah ini beritanya penting banget? Saya rasa tidak terlalu juga ya. Kemudian dini hari apakah ada Trump ngomong lagi? Sementara ini nggak ada sih ya, cuma ada member FOMC doang sih yang ngomong. Coba kita cek yang lain. So far tidak ada ya Trump. Oh ini ya Trump ini besok pagi kan jam 8 nih tuh. Intinya nanti malam tidak ada Trump ngomong kecuali dini besok ya. Jadi hati-hati aja untuk hari ini. Kalau kalian ingin trade hari ini, maksimal kalian bisa trade adalah sampai sampai sesi New York hari ini kalau bisa ya. Jangan dibiarin hold sampai besok pagi. Karena sekali lagi marketnya bisa saja salah, bisa benar dalam hal melakukan price in. Jadi lebih baik kita mencari aman dalam artian ya sudah. Kalau misalnya marketnya itu adalah memang melakukan price in dan ternyata kenyataannya tidak ada gencatan senjata, berarti ya udah kita mengikuti market, yaitu untuk bisa turun ke bawah. Tapi kalau misalnya terbalik, ya kita ikutin arah market aja besok. Ya, jadi lebih baik tidak ada posisi yang mengambang untuk hari ini, buka baru untuk besok. Saya harapkan seperti itu ya. Jangan sampai yang namanya tidak bisa menahan posisi. Oke, lebih baik tidak ada posisi sih. Nah, sekarang bagaimana nih? Ya, kalau dilihat marketnya ini update-nya adalah kemarin ya, ketika marketnya ini sudah mengenai 4703, masuk ke dalam H4 bearish fair value gap, marketnya langsung ke bawah. Oke, bernya ke bawah ini juga lumayan sih ya, dari 4706 sampai sekarang itu sudah 700 pip. Dan sekarang kelanjutannya bakal seperti apa? Oke. Kita cek dari segi daily. Daily candle-nya itu ditutup dengan kondisi bearish ya, ditutup dengan kondisi bearish, dengan dia itu reject atas, reject bawahnya kayaknya seharusnya satu sama sih. Coba ya. Oh enggak, lebih banyak reject bawah. Jadi kalau lebih banyak reject bawah berarti secara daily kemarin lebih strong untuk dikatakan bahwa marketnya beneran masih bisa bullish control sebenarnya kemarin ya. Tapi kalau overall dari reject atas sampai penutupan ini kan 1,22. Kalau dihitung dengan ekor bawah ya otomatis bearishnya yang lebih dominan ya kan. Tapi kalau kita hanya menghitung ekor doang, tidak menghitung body, bullishnya masih besar. Jadi kalau berpandangan ini bearish dan bullish, menurut saya sih dominan banget. Secara kasat mata ya memang ini adalah bearish karena kan ditutup dengan candle merah. Cuman bullishnya pun lumayan juga ngefeknya ya kan, dibawa drop sampai 4.600, kemudian didorong naik sampai 4.707 ya kan, 1000 pip sendiri, tapi akhirnya turun. Jadi menurut saya sih ini hampir satu sama lah ya, tidak ada yang terlalu kuat, tidak ada yang terlalu lemah gitu. Menurut saya sih imbang. Indikator mengatakan stokastik masih flat naik ke atas, kemudian RSI masih di 44, masih stabil ya, tidak mau keluar di atas 50. Oke, sekarang H4 ya. H4 kalau dilihat apakah marketnya sudah
bukan reject, respect dari H4 fair value gapnya. Yes, ini juga kalian bisa lihat sendiri, H4 nya gagal tutup di atas 4.700. Sekalinya gagal kena fair value gap, next H4 nya drop dan drop. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi trigger kemarin malam ya kalian nih sebenarnya, bagi yang ambil posisi ambil posisi sell nih. Kelihatan di sini selesai live stream ya kan, H4 nya gagal di atas 4.700 kena fair value gapnya. Kalian next candle H4 kecilin time frame, terjadi konfirmasi, bisa sell langsung. Jadi sebenarnya di sini dari buka market di sini langsung 300 pip instan. Itu gila sih. Ya, itu gila sebenarnya. Oke. Ini H4 kalau dibilang strukturnya bagaimana? Ini masih bullish ya, tetap tidak berubah selama H4 ini tidak di break swing low ini ya. Ini strateginya adalah masih dalam struktur yang namanya bullish. Oke. Indikator mengatakan H4 stokastik flat under 50, sedangkan dari segi RSI flat di atas 50. Nah, ini yang nggak sesuai nih ya. Stokastik flat di bawah 50 tapi RSI-nya di atas 50, tidak sinkron. Jadi kalau tidak sinkron kayak begini rada susah, berarti kemungkinan dari segi H4 pergerakannya akan masih bolak-balik ya, yang dimana dia ngebuat high low atau enggak dia begini nih. Nah, parahnya dia bakal begini nih. Parahnya dia akan begini mungkin sampai besok pagi ya, yang dimana keputusan deadline dari deal dari Iran dan juga Amerika. Jadi kalau semisalnya ya kita mendapatkan H4, ini saya hapus dulu ya. Ini hapus biar nggak bingung nih, biar kosong dulu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan H4 bisa tutup di atas 4.700 ya kan, dan H4-nya tutup di dalam fair value gap-nya nanti, maka kecenderungan marketnya akan bisa nge-spike naik lagi sampai 4750, even itu adalah di atas 4.800. Oke. Ini sekali lagi struktur H4 adalah masih sama, tidak berubah. High low, high. Ini potensi menjadi higher low yang pada saat full moon kemarin di sini ya. Potensi menjadi higher low. Nah, di dalam eksternalnya ini, internalnya pun ini bisa dibilang ya, internalnya ini bisa dibilang adalah masih bearish karena internal H4 adalah eksternal H1. Ya, ini untuk masalah support resisten masih sama ya. Ini H4 supportnya di sini, resisten H4 4.700. Nah, dari segi H1 sekarang strukturnya bagaimana? Ini masih sama ya. H1 kalian ngelihatnya ini masih bullish karena ini masih ke atas ya kan. Tapi ini mothernya, kemudian ini adalah anaknya di sini ke bawah, tapi ini cucunya dia bergerak naik ke atas. Oke. Secara H1 yang internalnya lagi, internal di dalam internal lah bahasanya ya, ataupun minor di dalam minor, dia itu ngebuat yang namanya high low. Jadi selama marketnya ini tidak break di bawah 4.600 ya, maka tendensinya H1 secara minor di dalam minornya ataupun internal di dalam internalnya ini masih dalam kondisi bullish. Oke, masih dalam bullish internal structure. Dan kalau kita lihat sekarang di mana kita bisa plot untuk areanya. Kalau kayak kemarin itu kan saya plotnya adalah kisaran harga 46 sorry ya. Aduh, tenggorokannya kata banget. 4650 ya, 4650 dan dibarengi dengan 15 menit yang ada di sini. Nah, kalau dilihat berarti ini kan masih hold nih marketnya. Ya. Marketnya ini masih hold di atas 4650 secara H1, dan kalau kalian mau cari presisi banget ya sebenarnya bisa juga sih. Kita bisa pakai area ini sebenarnya. Nah, ini ya, berarti dari 4642 sampai 4644. Cuma ini kan terlalu tipis sekali ya, jadi kembali lagi ke settingan awal aja lah seperti ini ya. Dari 4650 sampai 4642. Jadi kalau ada H1-nya itu break di bawah 4642, saya rasa marketnya akan dominan untuk lanjut ke bawah. Berarti bisa untuk menjadi bearish structure ekstrim sampai change of character.
sebenarnya ya ada hal lucu yang terjadi saat ini. Literally hal yang lucu. Kenapa? Ini kan market H1-nya kan bosnya kan di sini ya. Nih. Marketnya bos, tapi bosnya tidaklah body candle close. Ya kemarin di sesi live kalau nggak salah hari apa saya lupa. Kenapa mementingkan yang namanya body candle close? Karena kalau body candle close itu kebiasaannya adalah marketnya akan masih bisa untuk lari dengan kencang, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada body candle close itu rejectionnya bakal lumayan kencang. Jadi secara H1 kan ini masih high low high low high ya kan. Di sini terjadi boss, di sini higher low terakhir ya kan. Ketika dia melakukan boss di sini tidak ada body candle close, justru dia ngebuat kayak inverted hammer ya kan di sini, kemudian marketnya low lower high lower low ke bawah. Nah, lucunya adalah sebenarnya kalau kalian lebih ini sih nggak kelihatan dari segi time frame H1 ya, mungkin dari segi 15 menit deh. Ini atas bawahnya masih sama ya. Asalkan dia tidak break di bawah 4600 ini masih positif bullish. Sebenarnya yang sama itu adalah di 15 menitnya. Oke, yang cocok loginya adalah 15 menit. Jadi kalau dilihat ini kan marketnya naik nih. Naik, koreksi, habis itu nge-spike ya kan. Kemudian dia drop, naik lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi. Nah, yang di sini kejadiannya mirip dengan yang di sini sekarang. Kenapa cocok logi gini ya? Low, lower high, lower low. Ya, sama kayak ini marketnya sekarang. Low, lower high, lower low. Ya kan? Jadi ya udah ini kalau dilihat kita tinggal tunggu 15 menit back to bullish sebenarnya. Ya, baru kita bisa mengandalkan market yaitu bisa untuk dilakukan buy untuk naik tinggi ke atas sampai di resistan H4 dan juga resistan H1 di kisaran ini dari 4.700 sampai 4.710. Emang sekarang nggak bisa nge-buy sekarang. Jujur kalau nge-buy sekarang ini menurut saya agak berbahaya sih ya. Walaupun secara H1 ya ini marketnya sedang mengambil Fibonacci-nya yang ekstrim sekali, mengulang kejadian kayak sebelumnya. Di sini dia ngambil Fibonacci sampai 78,6 ya kan. Dan sekarang ini marketnya itu ngambil sampai hampir 78,6. Jadi kalau dibilang bisa nge-buy di bawah ya ini agak bermasalah karena ini marketnya ini beneran ya satu jarumnya ini bermasalah nih. Jadi agak pelik kita kalau mau ngambil buy di sini sebenarnya. Ya. Lebih baik kita mengambilnya ketika 15 menitnya sudah kembali lagi bullish. Jadi kalau dilihat 15 menitnya sekarang bagaimana? 15 menitnya sekarang itu adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Ya. Bentar, benar nggak ya? Ini berapa ini? Sebentar ya. Ini 4645,5. Wah ini equal low sih sebenarnya ya. Jadi di sini aja lah. Berarti kita sama aja sih ya. Berarti kita mendapatkan change of character per 15 menit ada di sini. Oke, ini adalah change of character per 15 menit ya. Karena 15 menit ini masih ngebuat low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low, lower high. Ini lower low ya equal low, kemudian lower high. Ini lower low. Jadi 15 menit ini masih begini sama kayak sebelumnya kan begini juga ya. Yang di sini. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya kan. Kemudian change of character, retest, naik lagi, retest lagi, naik lagi. Jadi sekarang adalah sama kayak di sini ya kan. Sekarang tendensinya adalah kalau bisa nih marketnya naik ya kan. Naik, change of character, retest, naik, retest lagi, naik ke atas habis itu jauh ya kan, baru dia turun, baru dia akan naik lagi. Ya, begini. Wah, saya sih harapannya begini ya. Jadi otomatis kita tunggu aja change of character terjadi di atas minimal 4667. Ya memang ini kelihatannya jauh, cuman ya mau gimana. Ini kalau kalian mau nge-buy di bawah
agak berbahaya itu aja sih. Dan semoga ya change of character ini di atas 4667 didukung oleh H1 yang masih bisa ketahan di atas 4642. Pokoknya masih bisa di atas inilah. Jadi kalau H1 mendukung masih bisa di atas ini, kemudian terjadi change of character di atas 4667, enak nanti kita ngebaynya. Jadi kalau sudah terjadi change of character, kalian mau hajar ya silakan aja. Cuman saya pribadi adalah ketika terjadi change of character, retest, kembalikan, baru cari konfirmasi dan baru bisa ngebuy. Ini sih, saya pengennya sih begini nanti. Kalau ngebuy di bawah bagaimana? Kalau ngebuy di bawah, jujur saya tidak pengen marketnya ini sebenarnya turun lagi ke bawah. Biarlah ini market drop barusan 15 menit ini ya. Market buka 15 menit kemudian drop parah. Ya udah, sekian. Saya nggak pengen marketnya ini balik lagi ke bawah. Tapi kalau sampai marketnya ini balik lagi ke bawah, itu berbahaya sih sebenarnya ya. Karena sekali lagi ya, angka 4616 sampai 4594 besar zona area ini adalah besaran zona area support H4. Ya. Jadi kalau dia balik lagi ke support H4, jujur saya nggak pengen. Karena otomatis dia pasti akan mengejar low di H1-nya di sini. Karena kalau sampai ini dia dikejar dan terjadi change of character, justru marketnya akan bisa jebolin support H4 karena ini bisa karena sudah pertanda H1-nya sudah bearish lagi. Ya, tapi kalau pandangannya masih bullish, dengan saya pribadi pandangan H1-nya dan H4 masih bullish ya kan. Dengan sekali lagi ya, harapan saya adalah kalau mencari swing dari segi daily adalah di sini. Kisaran 4.850 ke atas sampai 4.900, mentok sampai 5.000. Di sana baru enak cari swing sell nanti. Cuman kalau sekarang saya masih pandangannya adalah bullish dan semoga tetap bullish ya kan. Dengan harapan dia masih bisa naik sampai ke 4.710 lagi dan meretest fair value gap H4 lagi sekali, dia tutup di dalam dan naiknya maksimum sampai 4.750. Kalau naik sampai 4.750 hari ini, waduh 1000 pip itu enak sih, beneran nggak bohong ya kan. Cuman kalau dikasih, tapi kalau enggak sih ya kita santai aja lah ya. Tapi kalau misalnya memang dikasihnya hanya sampai 4710, momentumnya habis di H1 tiba-tiba gitu kan. Karena kalau dilihat ini kan kemarin marketnya drop ini ngeriset ya, dan kita di sini secara H1 mendapatkan bullish divergence ternyata. Ya saya juga baru ngeh nih ya, ini marketnya naik. Ini masih potensi ya, karena ini belum muter soalnya. Kemudian dari segi stokastiknya dia ke bawah. Kemudian dari segi RSI-nya tidak ada divergent ya, RSI tidak ada divergent, hanya stokastik doang. Jadi semoga ini turun kemarin malam itu hanya mereset momentum doang, stokastik dan juga RSI. Ini balik lagi muter, marketnya ke atas, wah itu enak sih. Oke. Jadi harapan saya masih sama ya, yang dimana marketnya itu kalau bisa ke atas ya, dengan target mana dia tadi ya, gambarnya kok hilang, saya hapus tadi. Waduh hilang. Ini ya, dengan target masih sama di sini. Target masih sama sampai 4.700 atau sampai meretest dari fair value gap H4 lagi sekali. Kalau dia ke bawah, jujur saya nggak pede buat ngebuy lagi. Jujur, kalau dia kalau dia ke bawah karena bias saya adalah bullish, saya nggak pede kalau dia itu pengen ingin ngebuy lagi. Jujur saya nggak pede. Oke, jadi semoga ini naik, tetap bergerak naik, dengan artian dia break di atas ini, di atas 70 ya kan, retest, konfirmasi balik, nanti ambil buy. Kalau kalian ingin cari sell, lagi sekali ya, kalau kalian ingin cari sell lagi sekali, sebentar ya, kalau kalian mau cari sell lagi sekali, menurut saya adalah kisaran 4750 sih ya. Mau nggak mau sih di sini nih seharusnya ada sellnya nih. Kalau dia naik beneran ya. Ini ya, di atas nih. Karena ini kalau dibilang apakah liquidity-nya sudah habis, seharusnya sih udah ya. Ini liquidity sudah habis nih seharusnya. Nanggung sekali sih sebenarnya nih, aduh.
4708 ya, bisa dibilang habis lah ya. Karena kalau dibilang ini kena liquidity turun, kena liquidity level terakhir turun. Ini bisa saya bilang, bisa saya anggap sebagai kena liquidity, kena H4 juga, fair value gap dan turun. Jadi sewajarnya ini seharusnya sudah selesai semua sih. Tinggal dia naik, udah ini enak sih. Oke. Kalau mau cari sell di bawah, menurut saya sih ya tunggu H4 sih. Tunggu H4 break di bawah 4600 dibarengi dengan H1 seperti ini, baru nanti enak cari sellnya. Lumayan ya, dari bawah H4 sampai ke bawah di sini soalnya range-nya lumayan gede ya kan, 500 pips sendiri. Jadi dengan ini sudah clear break semua, chance of character, H4 jebol juga, dah hajar sell aja lah udah. Tapi kalau enggak ya semoga enggak ya kan, karena saya pribadi biasnya masih bullish, saya masih prefernya begini. Oke, ini tinggal tunggu aja sih. Jujur saya juga masih menunggu, tidak ada open baru. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, besok pagi jam 8 WITA, sekali lagi besok pagi jam 8 WITA adalah deadline dari kesepakatan antara Amerika dengan Iran. Apakah akan terjadi gencatan senjata selama 45 hari ke depan atau tidak? Jika kita melihat adanya gencatan senjata dan ataupun adanya deal antara kedua negara tersebut, kita akan melihat yang namanya XAUUSD akan di boosting naik, minyak akan turun, indeks dolar akan turun. Tapi kalau semisalnya tidak ada gencatan senjata, tidak ada deal, dan justru Amerika mulai yang namanya menghancurkan ini ya, menghancurkan jembatan, kemudian power plant-nya bisa dihancurin kalau misalnya tidak ada deal besok pagi, maka otomatis XAUUSD akan drop di bawah 4.600 dan kita akan ketemu di level 4.500. Oke, jadi secara price action sekarang belum menunjukkan yang namanya dia itu mau turun. Cuman kedepannya dalam beberapa jam ke depan mungkin akan ada perilaku khusus atau sebagainya. Kita tunggu aja lah. Untuk sekarang market di sini harapannya adalah bisa untuk terjadi yang namanya deal ataupun ceasefire antara Amerika dengan Iran. Oke, jadi sekali lagi kalau kalian ingin trade hari ini maksimum adalah sampai sesi New York aja. Jangan ditahan begadang, jangan ditahan sampai besok pagi. Anything can happen besok pagi, jadi siapin juga bangun pagi ya kan. Ini nggak bangun pagi juga sih sebenarnya, kalau jam 8 pagi di Bali berarti kan jam 7 pagi di Jawa ya kan, di bagian barat. Harusnya kalian sudah bangun lah ya jam segitu ya. Jadi siapin aja buat besok. Kalau ingin trade hari ini jangan jangan ditahan. Kalau sudah lumayan dapat bisa keluar, kemudian tunggu besok supaya deal dan supaya jelas arahnya gimana buat besok. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.